hal-hal positif apa yang Bapak Mel dapatkan dari tanda kutip pergaulan yang dulu yang relevan yang bisa dipakai ke kehidupan Bapak Mel sekarang? Mungkin ada kok yang relevan dulu, hal yang positif. Ada. Ya, itu kira-kira apa Bapak Mel? Setia kawan, berkorban. Oh itu beta kalau bakalan sampai bisa jadi pendeta nih, karena dia bilang pendeta mesti belajar dari preman. Karena pendeta susah sehati Pak. Dari SMP ke su ancor begitu. Ini banyak yang belum tahu mungkin apa. Kira-kira Bapak pun cita-cita waktu kecil itu mau jadi apa? Begini Om Titus. Jadi memang beta nih, jujur beta pernah bikin cita-cita banyak, sekitar 5 kok. Sampai yang paling tinggi beta mau jadi presiden, menteri, gubernur, dosen, pendeta. Beta bikin cita-cita pendeta, ya jujur beta waktu itu beta akan ada kebingungan dalam rumah kayak tadi toh Om Boban. Bapak Katolik, Mama Gemit. Jadi kata ibadah ini dua-dua nyambung. Kalau Bapak Katolik rumah tabuka, Gemit dari Immanuel Pura kunjungi tabuka. Kok jalangkung saya ketumbukan. Jalangkung saya ketumbukan. Nah, jadi akhirnya beta kepingin jadi pendeta begitu Om Titus. Berikutnya Bapak, dari cerita tadi Bapak pun pengalaman ini kan kotong tahu bersama. Iya. Begitu ancur. Betul. Dengan segala tanda kutip kenakalan yang betul. ada. Kira-kira kapan dan bagaimana titik balik yang bikin Bapak Mel ke kehidupan yang seperti sekarang? Dia pun titik balik itu kapan? Nah ini yang, karena memang waktu beta seperti yang tadi awal mula dan akhirnya kotong semakin terikat dengan lingkungan Oipura, khususnya ya Oipura ini semua kota pun titik sentral markas kan terminal. Tapi itu semua tuh Muka Glory, Pertamina, kota pun tanpa bakumpu. Nah waktu itu tahun 97, 98, 99 di bahasa rohani yang beta bisa sampaikan itu memang Roh Kudus ada bekerja. Itu terjadi pertobatan KKR di mana-mana. Nah, beta pun kawan dua lettingnya Om Boban dong. Om Inyo Fernandes de Lotar pun kakanona, Novi Hetmina. Ibu Novi dan Pak Inyo ini mereka kan persekutuan doa. Lalu beta lihat Om Inyo bertobat keluar penjara, bertobat lalu beta juga seperti Om Boban dan tahu atau masuk keluar sel, ya sekitar 8 kali masuk sel sampai bertobat. Beta lihat Om Inyo bertobat, lalu Om Inyo dengan Ibu Novi ini datang melakukan, ya beta sebutnya penginjilan. Langsung di terminal Oipura, di bawah pun mama pun Inajela pun tanpa jualan. Deker juga. Ada deker tuh. Di deker sudah. Jadi botong dulu di deker situ. Jadi waktu itu beta lagi ada kejar-kejaran menggila dan bepo adik-adik Mbak Ilaa. Bala, dong bilang bala. Lalu video ini khotbah. Jadi beta ini kan rasa begitu beta agak kayak kemana ya, namanya kita galap gulita. Jadi beta ondor bisa perokok di balakan situ di keompaan cabang rumah situ. Kan Novi suhot bahasa. Satu-satu ondor, tinggal beta sendiri. Dan beta rasa apa yang Om Inyo dengan Ibu Novi omong tuh beta belum pernah dengar. Beta pernah ikut yang namanya Iko rame PKKR lapangan Polda na KKR di sini. Tapi itu kapan dong pembawa omong tuh itu luar biasa. Bisa tahan air mata lah waktu itu. Karena bisa tahan air mata lah beta bilang ini tinggal beta. Beta dengan Om Inyo dan Ibu Novi bilang kakak dong tunggu mandi. Padahal beta tuh masuk dalam air. Opura tuh menangis yang menangis di dalam air. Dalam air Om Inyo kan gengsi toh Om Boban. Beta gengsi jadi
Be masuk be menangis sejadi-jadinya. Beta rasa kayak Tuhan menemukan beta di deker. Di deker di air situ, begitu. Oke, Bapak. Kotong di Opura ini kan terkenal dengan sebutan anak-anak CV. Anak CV, Anak-anak CV. Dan zaman dulu tuh beta juga rasa ada garis komando dari senior. Ada sistem tanda petik didikan. Iya. Kira-kira Bapak pernah dapat kok didikan dari senior ini? Dapat. Jadi sebenarnya garis komandonya ketong ini juga banyak. Karena senior ini kan angkatan per angkatan. Kalau beta boleh omong ya. Kalau angkatan almarhum beta pun kakak Om Cino dong kan agak di atas lah. Tapi nanti ketika beliau angkatan ada kan beliau main di angkatan agak di bawah dong. Om Oyang, Om Ian, Om Ali, Om Kristal begitu. Nah, jadi untuk garis komando ini paling banyak di letting dong. Dan yang paling banyak atur ketong memang Om Ian. Om Ian Wadu. Om Dom Wadu. Wah itu sana ada istilah. Nah. Tidak boleh merokok. Ya. Tidak boleh begini, begitu. Bahkan Om Titus ada satu kakak yang beta mungkin dalam sini. Beta mau sebutkan dia nama. Itu sampai ajar. Tikam orang tuh. Mau tikam orang tuh. Sadis begitu ajar teknik iya, ini. Jangan kasihan karena nanti orang dapat lu lebih ancur lagi. Dia ada jelaskan berapa titik begitu salah satunya bilang di urat kaki tuh. Aduh. Kasih putus. Jadi ketong semua tuh menghadap baru. Pokoknya kata sangat kagum dengan dia begitu. Dia bilang pokoknya kasih itu jangan tanggung-tanggung. Kalau bisa mati. Dan itu kayak doktrin begitu. Doktrin Pak, suruh kasih mati. Puku kasih mati. Jangan bilang apa. Jadi itu kita kadang-kadang memang buku orang tuh share tanpa mati semua. Jadi itu pengaruh deker dan garis komando tadi. Itu belum yang di letting bawah dan ajaran woi lebih parah Yang di atas beta lah pokoknya. Itu dong lebih parah. Ma Bapak dong angkatan kembali ajar di Adi dong. Waktu itu. Ajar. Kata sama jadi turun temurun sama kayak di polisi dong. Ya. Berikutnya Bapak, kotong kembali lagi ke zaman dulu. Iya. Mungkin hal-hal positif apa yang Bapak Mel dapatkan dari tanda kutip pergaulan yang dulu yang relevan yang bisa dipakai ke kehidupan Bapak Mel sekarang? Mungkin ada kok yang relevan dulu hal yang positif. Ada. Ya, itu kira-kira apa Bapak Mel? Setia kawan, berkorban. Oh itu beta kalau bakalan sampai bisa jadi pendeta nih karena bilang pendeta mesti belajar dari preman. Karena pendeta susah sehati Pak. Ma dulu katong tuh coba lu dapat puku di mana ini yang turun nih. Kau terus susun ukur kekuatan lain. Nah, pokoknya kau terus 7-8 orang lu parah. Mau di halte, mau di mana? Mau tempat lain di terminal Kupang sana. Balempar bafoe di dulu KT di Merdeka masih ada. Rame-rame picungkil itu KT dan parang nonton. Cungkil pintu dan parang masuk. Woi baru pokoknya rusak berat. Dan itu memang kompaknya sampai ini hari. Jadi akhirnya setelah beta jadi pendeta pun Om Titus, Om Boban, setelah beta jadi pendeta pun akhirnya ketika beta ada kerja di gereja apa, orang yang paling hubungi mereka dan itu paling cepat bantu. Dosan begitu. Do pikirin dulu bakal lain, soalnya ada hujan angin, jauh tempat fadok, bahasa orang kampung apa lagi ini yang jelas-jelas untuk Tuhan Allah nih, don tutup mata sah. Begitu Om Titus, setia kawan, pengorbanan. Nah omong-omong beta tanya dulu ini kali Opura nih. Bapak pendeta pernah kan kerennya dulu. Iya. Tulis nama di tembok. Oh ya oke. Batu. Ada. Bapak pendeta ada kosongnya. Ada. Ada. Pakai batu. Mel OPR. Oh begitu. Terus ini kotong mandi di kali nih. Kan kerennya kalau kotong pi itu kotong istilahnya salto tikam. Betul. Bapak pendeta ke mana? Punggaya ke mana? Kalau mandi karena yang dulu bisa dua-dua. Tikam dan salto bisa. Tikam dan salto bisa, tapi ada kan yang gabung. Dia nama tikam salto. Tikam salto.
Lompat emotika padahal satu. Oh gitu. Itu yang paling jago dulu be ingat kalau di bepung kakak dong. Om Hogan jago, Irfan almarhum jago. Dari atas, Paling atas. Om One jago, Hart jago. Jadi betul untuk kemotika mas salto begitu. Betul salto tikam semua. Berikutnya Bapak Mel. Iya. Kalau bisa disimpulkan 1 sampai 2 kata tentang opura. Opura itu apa? 1 sampai 2 kata menurut Bapak Pendeta. Tidak terlupakan. Tidak terlupakan. Itu mau sampaikan. Opura tidak terlupakan. Opura tidak terlupakan. Begitu. Ya. Berikutnya Bapak Pendeta. Kan Bapak Pendeta ini sering bolak-balik sampai juga luar negeri. Toh? Iya, iya. Dalam negeri, luar negeri. Iya. Ini kau tambah cerita tentang Kupang. Kira-kira apa yang menurut Bapak Pendeta yang bikin kangen ini Kupang? Iya, beta kalau yang bikin kangen ini Kupang, jujur saya, misalnya kayak bottom pun dulu suasana Natal, ya, acara tutup tahun. Kalau beta ini kalau momen-momen begitu, acara, pokoknya semua namanya bottom hari-hari tanam di. Iya. Hari-hari tanam di Kupang, jadi semua yang berkaitan dengan Kupang dia punya perayaan-perayaan keagamaan, apalagi mau Agustus begini nih, woi itu tuh kita lalu enak sekali. Itu yang bikin kangen. Bikin kangen sekali. Jadi mau di luar pun kalau sulia hari-hari besar, waduh, rasa kayak apalagi son ada doi pernah beta yang waktu kuliah di Jakarta tuh, son ada doi baru Natal. Tuh, wih mau nangis Cina waktu. Mobil Natal suasana kayak di Kupang sana ada. Itu sudah sekolah pendeta. Mobil masih sedih luar biasa. Begitu, rindu sekali. Oh begitu Bapak. Iya. Berikutnya Bapak. Ini beta uji Bapak pengetahuan tentang istilah-istilah Kupang. Oke. Sampaikan ini kau tumpung generasi milenial ini lupa ini kau istilah Kupang ini. Oke. Dari beta tes sekarang. Siap. Mungkin bisa ada yang bisa beta, ada yang bisa tahu kali. Nah kalau Bapak dari pertanyaan ini Bapak jawab semua bisa jawab, itu Bapak kategori Kupang Halek. Kupang Halek. Maka lu agak tipis-tipis Kupang anak bawang. Jangan Bapak. bisa. Jadi pertama Tamboras nih dia ukuran besar. Kalau dulu di Kalereng, buat ada Kalereng kecil, cari yang Kalereng Tamboras, nah, dia itu agak lebih besar dari yang Kalereng lain, begitu normal. Benar sekali. Tamboras. Kalau Tambolok, Tambolok nih di ayam. Ini nih Tambolok. Kakorek nih yang juara terakhir. Kadeluk nih Toki, Kadeluk seluruh. Ini Karyang nih kerja. Karena Karyang lalu lihat apa rumur apa kok. Nah, begitu. Nah sekarang di lokasi atau tempat. Bapak tahu kosong Komdak itu di mana? Komdak ini kan Lampu 4 nih, Botong Pempul dan Komdak. Kalau Lasikode ini di Jalan Nangka Mbak situ. Kota Nyonya nih kalau salah di NBS. Ya. Sana kota Nyonya. Ini Bapak benar semua nih, jadi Bapak kategori Kupang Halek. Hari-hari tanam nih. Sebagai penutup Bapak. Siap. Sebagai penutup, tolong Bapak Mel kasih pesan untuk penonton setia Om Boban Channel, kasih ketong pesan-pesan. Siap, buat Om Boban Channel semua yang sudah subscribe di channel ini dan akan subscribe, ini channel yang bikin kotong punya rasa memiliki kotong pun daerah Kupang, budaya Kupang, dan beta pribadi adalah salah satu pengkhotbah yang sebagai pendeta yang kalau mau ngomong tuh bahasa Kupang terlalu banyak, dan beta lihat dukungan dari masyarakat Kupang suka sekali karena dong bilang lebih gampang dimengerti, dan ada hal-hal yang di Alkitab misalnya kalau beta kalau bahasa Indonesia, tapi kalau beta seberangkan dalam konteks Kupang, dong bilang aduh kata mengerti sekali, mesti begini Bapak dan lain sebagainya. Jadi tentunya yang beta mau sampaikan melalui Om Boban Channel ini bahwa mari botong terus lestarikan kotong budaya Kupang
istilah-istilah Kupang untuk membangun hubungan bersaudara, kakak adik, kekeluargaan, supaya potong Kupang tambah kuat, Kupang tambah maju, dan Kupang bisa menyedot perhatian banyak orang, dan ya bahasa rohani yang mesti jadi berkat untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Begitu Om Boban dan semua pemirsa. Oke, Bapak terima kasih banyak Bapak. Siap. Ya, assalamualaikum Bapak. Halek.